Aku Ziana Walida, aku merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan geografi. Tujuan aku membuat video ini adalah ingin menjelaskan mengenai konsep dari No Waste Food. Jadi, No Waste Food ini merupakan gerakan ataupun suatu konsep yang bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan pemborosan makanan dengan memanfaatkan sisa bagian dari makanan tersebut secara maksimal. Nah, prinsip dasar dari konsep ini adalah untuk mengurangi pemborosan dari mulai pembelian, lalu juga pengolahan ataupun pembuangan makanan. Nah, dari secara garis besarnya aja udah menarik ya. Nah, aku bakal ngasih tipsnya gimana cara No Waste Food ini diterapin di kehidupan sehari-hari. Simak videonya sampai akhir ya. Kalian tahu nggak? Setiap tahun, lebih dari sepertiga makanan yang diproduksi di dunia berakhir di tempat sampah. Setiap tahun, jutaan ton makanan terbuang sia-sia di seluruh dunia. Sementara itu, banyak orang yang masih berjuang dengan kelaparan dan kekurangan pangan. Produksi dan pembuangan makanan yang berlebihan menghasilkan banyak sampah dan emisi gas rumah kaca. Wah, ternyata hanya dari sisa makanan, tapi dampaknya sangat mempengaruhi bumi loh. Gerakan No Waste Food adalah solusinya. Gerakan ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan makanan, menghemat sumber daya, dan melindungi planet kita. Mengelola makanan dengan bijak bukan hanya soal menghemat uang, tetapi juga soal mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Karena dengan mengurangi limbah makanan, kita juga dapat membantu mengurangi jejak karbon. Nah, aku bakal kasih contoh lainnya nih, bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan gerakan No Waste Food. Kalian tahu nggak sih bahwa banyak bagian makanan yang biasa kita buang sebenarnya bisa dimanfaatkan loh. Misalnya kayak yang lagi aku buat nih, yaitu kulit kentang yang biasanya tidak terpakai atau dibuang tetapi bisa diubah menjadi cemilan renyah yang super enak. Dan pembuatannya pun gampang dengan memakai beberapa bahan makanan yang tersedia di dapur. Yang pasti sebelum membuatnya jangan lupa dibersihkan ya. Selain kulit kentang, bahan makanan lain yang biasa terbuang seperti batang sayuran juga bisa dijadikan kaldu yang lezat loh. Dengan kreativitas, hampir semua bahan makanan bisa dimanfaatkan. Langkah pertama untuk menghindari suatu pemborosan adalah merencanakan sebuah menu, yaitu bahan apa saja yang akan dibeli saat kita berbelanja. Nah, seperti yang aku lakukan nih, aku biasanya mencatat semua menu yang akan aku buat pada hari ini, dan juga semua bahan yang aku gunakan untuk membuat semua menu pada hari ini. Dengan berbelanja sesuai kebutuhan, kita bisa meminimalkan pembelian berlebih. Hal ini membuat kita mengurangi pemborosan dalam hal keuangan dan juga menghindari adanya penumpukan bahan yang mengakibatkan bahan makanan tersebut menjadi busuk dan akhirnya terbuang secara sia-sia. Setelah kita berbelanja dari pasar ataupun supermarket, bahan makanan yang sudah kita beli harus disimpan dengan cara yang benar, yaitu dengan menggunakan wadah kedap udara. Nah, seperti yang aku lakukan nih contohnya, yaitu menyimpan cabai setelah dibersihkan dan dikeringkan, bisa kita taruh ke wadah, lalu pastikan bahan makanan tersebut disimpan di tempat yang tepat ya. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang umur simpan bahan makanan tersebut dan mencegah pembusukan. Eits, jangan biarkan sisa makanan terbuang sia-sia. Seperti di rumah aku, terkadang masih ada nasi sisa nih.
Nah, nasi sisa ini bisa kita olah kembali loh, menjadi nasi goreng yang sangat lezat. Seperti yang aku buat sekarang ini, jadi tidak ada nasi yang terbuang secara sia-sia deh. Sisa makanan yang tidak dapat dimakan, seperti kulit buah atau sayur yang sudah tidak layak konsumsi, seringkali dianggap sebagai sampah dan dibuang begitu saja. Padahal sisa-sisa tersebut masih memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Salah satu cara yang efektif untuk mengolahnya adalah dengan mengubahnya menjadi kompos, yaitu sebuah bahan yang sangat berguna untuk kebun. Dengan mengubah sisa makanan ini menjadi kompos, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, yang pada gilirannya membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sampah organik. Proses pembuatan kompos yang dilakukan dengan benar dapat meminimalkan dampak lingkungan dan memberikan kontribusi pada keberlanjutan yang lebih baik. Dengan mengurangi pemborosan makanan, kita tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi bumi, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan cara hidup yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pemborosan makanan juga berarti pemborosan sumber daya alam, seperti air, energi, dan juga lahan yang digunakan untuk memproduksi makanan tersebut. Oleh karena itu, dengan mengurangi pemborosan, kita membantu menghemat sumber daya alam yang semakin terbatas. Lebih dari itu, mengurangi pemborosan makanan juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap bahan makanan yang kita miliki. Dengan lebih bijak dalam mengelola bahan makanan, kita bisa memanfaatkan semua bagian dari makanan yang kita beli. Mulai dari kulit buah dan juga sayur, hingga sisa makanan yang masih bisa diolah kembali. Ini adalah langkah kecil yang dapat memberikan dampak yang sangat besar, baik untuk keuangan pribadi maupun untuk bumi kita. Mari kita ingat bahwa setiap perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita dapat mengurangi pemborosan makanan di rumah, di sekolah, di tempat kerja, atau bahkan dalam komunitas kita, maka kita sedang menciptakan perubahan yang lebih besar untuk dunia ini. Ini bukan hanya tentang menghemat uang, tetapi juga tentang memperlakukan sumber daya alam dengan lebih bijaksana dan menghargai setiap usaha yang dilakukan untuk menghasilkan makanan tersebut. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai no waste food. Terima kasih, semoga bermanfaat.